Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Saat ini Anda sedang menonton film horor yang di dalamnya merupakan segelintir orang yang sedang menyaksikan film horor. Dan sosok hantu dari film horor ini akan meneror penonton terjebak masuk dan mati di dalam film itu. Rumit bukan? Oke. Pada video kali ini saya akan menceritakan ringkasan cerita dari film horor Thailand dengan judul Coming Soon. Film ini dirilis pada tahun 2008 dengan disutradarai oleh Sobhon Sakadapisit dan dibintangi antara lain oleh Sakurat Thomas sebagai pemeran yang memainkan tokoh Sen. Langsung saja seperti apa kisahnya dan gini ceritanya. Awal kisah ditampilkan beberapa detik cuplikan proyeksi film horor dengan judul Spirit Revengeful. Film ini akan segera tayang di bioskop minggu depan. Beberapa kru dari film itu menyaksikan film ini sebelum tayang, guna mengecek apakah ada bagian scan yang cacat atau mungkin kurang rapi. Mungkin bagian film ini masih panjang, tapi wanita ini pergi meninggalkan tribun penonton. Dan ia menghampiri Toh merenungi hasil film karyanya itu. Ia mengatakan malam kemarin ia sudah menonton, tapi Toh tak senang dan ia pikir akan mengganti adegan di mana Chaba digantung. Chaba adalah sosok wanita gila yang dihakimi warga dalam adegan film yang akan segera tayang itu. Namun menjelang pulang, wanita itu diteror sosok makhluk yang menuntunnya kembali ke tribun penonton dan secara tiba-tiba film itu nyala lagi dengan sendirinya. Ia pikir mungkin Toh yang menyalakannya. Setelah dipanggil-panggil tak ada sautan. Ia mulai merasa ngeri itu. Kemudian film mati dan pemandangan bayangan Chaba gantung terlihat pada layar bioskop. Wanita itu membalikan pandangannya dan menjerit. Ini Sen dan Yot, merupakan staf bioskop yang sepertinya akan membajak film yang akan segera tayang dan dijual kepada orang lain. Ini Som, ia adalah pacar Sen, tapi mereka sudah putus karena suatu masalah. Jadi Som enggan berbicara kepada Sen. Menjelang pulang, Som diteror makhluk Chaba gantung. Ia berlari kembali ke loker itu. Ternyata itu hanya prank surprise ulang tahun untuk Som. Besoknya, Sen kembali ke bioskop memutar film. Sementara Yot merekamnya dengan handycam di tribun penonton. Sen merenungi atas kesalahan yang ia lakukan kepada Som. Jadi, Sen menggadaikan jam tangan milik Som untuk beli obat ketergantungannya. Som mengetahuinya dan akhirnya Sen memukul Som karena mencoba menghalangi niatnya itu. Sejak saat itulah Som menjauh dan enggan berbicara kepada Sen. Sen merenungi kejadiannya itu hingga ia tertidur. Ketika sadar, di kursi penonton Yot sudah tak ada di sana. Hanya ditemukan handycamnya yang tergeletak di bawah. Tiba-tiba saja Som datang mengegep gerak-gerik Sen. Tapi Sen beralasan ia sedang mencari barangnya yang jatuh pada hari kemarin. Di ruang staf, Sen menilik hasil rekaman pada handycam yang sebelumnya Yot rekam. Namun aneh, dalam rekaman itu Yot nampak ketakutan seperti diteror kematian. Jelas saja menghilangnya Yot sangat aneh. Sen mencari Yot, barangkali ia sudah di rumah. Dan di rumah tak ada siapapun, justru ia melihat jejak kaki di lantai yang bersumber dari dalam lemari. Setelah dibuka, tak ada makhluk apapun dari dalam lemari. Inilah orang yang membayar Sen untuk membajak film itu. Kali ini ia datang menagih hasil rekaman film itu. Sebenarnya Sen kepikiran dengan Yot dan hilangnya Yot sangat misterius. Tapi mau gimana lagi, mereka telah menagih dan uangnya sudah masuk ke dalam kantong. Akhirnya Sen memberanikan diri untuk merekam film itu. Namun keanehan terjadi. Adegan film itu tiba-tiba berubah. Sen coba menghubungi Yot dan nada dering ponsel milik Yot sepertinya tak jauh dari tempat Sen duduk. Sen kemudian mencari di sekitar ruangan itu. Ternyata nada dering ponsel Yot berada dari film itu dan Yot telah tewas dalam film itu. Hal inilah yang sangat susah dijelaskan dengan nalar. Sen lari ketakutan pulang, namun sosok Chaba membututinya secara tak sadar. Sampai di kamarnya pun sosok itu meneror dirinya.
Jejak kaki menuju kamar mandi. Samar-samar bayangan dari balik tirai sosok Chaba sedang menyisir rambutnya itu. Namun ketika dibuka tak ada siapapun di sana. Tapi sisirnya memang ada, bahkan rambut-rambut itu masih terselip pada sela-sela sisir. Besoknya Sen kembali melihat hasil rekaman handycam yang ia rekam. Maju mundur, ia ulang-ulang terus. Dan sepertinya sosok Chabalah yang membuat Yot ketakutan. Sen coba menilik ke tribun penonton. Sosok Chaba ada di tengah-tengah bangku penonton. Tapi ketika mendekatinya, bangkunya ternyata kosong. Kali ini Som melihat hasil rekaman handycam itu. Som benar-benar tak habis pikir dengan apa yang Sen lakukan. Apa yang kau lakukan? Kau ingin dipenjara? Apa kau melakukan itu untuk beli obat-obatan? Sen tak menjawab semua pertanyaan Som. Dan Sen hanya mengatakan bahwa Yot telah mati di dalam film itu. Sungguh pernyataan yang sangat konyol. Tapi Som mulai mendapatkan tanda-tanda keanehan dari film itu. Karena tiba-tiba saja ia melihat sebuah poster dari film itu. Namun beberapa orang dewasa tewas di dalamnya. Padahal dalam film aslinya tuh yang dicukil matanya itu cuma anak-anak gitu. Sampai pada akhirnya Sen ditemukan di dalam lift dalam keadaan yang tak wajar. Ia terbujur kaku dan terlihat ketakutan, namun masih hidup. Akhirnya Som memberi perhatian kembali kepada Sen, menjaga dan merawatnya. Di saat Som menemani Sen, ia coba mencari tahu tentang cerita Chaba. Yang diketahui memang film yang akan tayang itu diangkat dari kisah nyata. Dari hasil googlingnya, Som menemukan fakta tentang Chaba, yakni seorang wanita gila yang menculik anak, mencukil matanya, dan menganggap bahwa mereka adalah anaknya. Warga yang resah akhirnya menggerebek rumah Chaba dan mengeksekusi Chaba dengan cara digantung. Som juga menemukan foto asli rumah Chaba. Sen tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dan Sen sangat berterima kasih kepada Som karena ia telah merawatnya. Namun Som mempertanyakan kejadian tentang kematian Yot yang katanya mati di dalam film. Nah, terus memang akhir dari film itu tuh gimana gitu? Sen mengatakan bahwa akhir dari film itu polisi datang ke sana. Dia menerobos masuk ke dalam rumah itu untuk mencari jasad Chaba. Namun ia tak berhasil menemukannya. Kemudian Som berpikir, bagaimana jika kita yang berhasil menemukan mayat Chaba? Mungkin aja kita bisa menemukan Yot di sana. Son kemudian menunjukkan foto asli rumah Chaba, alamat lengkapnya, dan esoknya melakukan perjalanan menuju rumah itu. Ketika sampai di rumah itu, mereka masuk dan aneh, seharusnya ada ruangan lain di balik pintu deret. Namun itu tak ada. Som beranggapan ya mungkin di film memang beda dikit dengan aslinya gitu. Mendadak kipas angin gantung terjatuh. Sen coba melindungi Som, namun Sen malah terjatuh dan terperosok menuju ruang bawah. Dari kejadian itu, dokter mengatakan bahwa Sen mengalami retak pada telapak tangannya. Dokter bertanya, kok bisa sampai kayak gini? Sebenarnya apa yang kalian lakukan di dalam rumah? Som mengatakan dengan sejujurnya bahwa kami mendatangi rumah Chaba untuk mencari jasad Chaba. Dokter ini malah kaget. Apa yang kalian katakan? Chaba itu tak meninggal. Jadi begini, waktu itu polisi datang ke sana dan polisi membawa Chaba ke rumah sakit. Ia masih bisa ditolong. Kemudian perawat memperlihatkan nenek Chaba kepada mereka. Dan ternyata nenek Chaba masih sehat di lingkungan rumah sakit. Terus kalau Chaba tidak mati, berarti makhluk apa yang selalu meneror Sen? Barulah otak Sen bekerja dan berpikir, jika sosok yang menerornya adalah hantu Chaba yang ada di film, bisa jadi ada keanehan terhadap pemeran Chaba dari film itu yang diperankan oleh artis bernama Inchan. Mereka kemudian bergegas menuju kantor produksi dari film itu. Namun dari penduduk sekitar mengatakan bahwa gedung itu sudah lebih dari seminggu tak ada yang mengunjunginya. Akhirnya Sen menjebol jendela gedung dan masuk ke dalamnya. Beberapa dokumen-dokumen dari film itu mereka telusuri, seperti data nama, alamat, dan nomor telepon. Namun tak ada satupun nomor telepon yang bisa dihubungi. Sementara Sen menemukan memory card behind scan pembuatan dari film itu, yang ternyata dari adegan gantung
Sutradara, yakni Toh, tak puas dengan akting Inchan. Sampai-sampai tag hampir 50 kali gagal terus. Ternyata Toh dan wanita yang ada dalam cerita awal ini meyakinkan pemeran agar totalitas dong. Tak perlu khawatir, semuanya dijamin aman. Akhirnya tag terakhir berhasil dan Toh nampak senang dengan akting yang terakhir itu. Namun seketika Toh menyadari bahwa tali pengaman itu udah putus. Seketika semua gaduh dan memperhentikan scan. Namun artis yang bernama Inchan tak terselamatkan. Ia benar-benar tewas dalam adegan itu. Setelah menyaksikan video itu, Sen berlari menuju motornya dan mengembalikan jam tangan milik Som. Dan ia berkata, jika aku tak kembali besok, aku mohon kau jangan nonton film itu. Karena jika kau menontonnya, kau juga akan mati. Karena ternyata Inchan benar-benar mati dalam adegan itu. Kemudian Sen meninggalkan Som sendirian. Ternyata Sen kembali ke bioskop. Namun di sana orang yang membeli bajakan film itu menagihnya. Namun kerumunan orang-orang berhasil membuat Sen kabur menuju ruangan penyimpanan dari film itu. Dan kemudian Sen membakar klis hitam dari film itu. Dan aneh, seperti tak bisa dimusnahkan, saat Sen keluar beberapa detik kejadian yang sama terus terulang. Hingga pada akhirnya Sen benar-benar muak dan memukul pria itu hingga berdarah-darah. Namun semua tiba-tiba berubah. Yang ia pukul hanyalah poster Cabah, yang kemudian berubah menjadi nyata dan meneror Sen. Sen terus dihantui dan digiring menuju suatu ruangan, yang ternyata secara tiba-tiba ruangan itu berubah menjadi ruangan rumah Cabah. Som mencari Sen ke bioskop dan ia menyaksikan Sen masuk di dalam film itu dan kemudian tewas di tangan Cabah. Sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor Thailand dengan judul Coming Soon. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. See you next time.